Baik pendengar, terima kasih masih terus bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari yang mengudara pada FM 94.3 MHz. Dan untuk edisi kali ini kita sua lagi dalam dialog program Satu RRI Manokwari. Seperti biasa kita akan membahas berbagai hal ya yang akan kita interpretasikan langsung dengan narasumber. Dan untuk dialog kita di pagi hari ini yaitu tentang bagaimana Provinsi Papua Barat bersama masyarakat kawal pelayanan publik. Ya, pendengar dimanapun berada, tentunya masyarakat ini berperan sebagai pengawas eksternal ya, melaporkan pelanggaran dan juga meminta pertanggungjawaban instansi publik, dan juga masyarakat memiliki hak ya untuk mengawasi standar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan melaporkan pelanggaran juga kepada Ombudsman. Dan terkait dengan topik kita di pagi hari ini, saya tidak sendiri, ada narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Kita sapa dulu, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, baik, saya sapa izin Bapak Amos Adkana SH SPT MM, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat. Selamat pagi Bapak. Ya baik, selamat pagi. Salam sehat Bapak. Salam sehat, salam Ombudsman melayani dengan hati dan cinta untuk masyarakat Papua Barat dan juga Papua Barat Daya yang apabila masuk di jalur ini. Siap. Iya, baik, bersama saya Cornelia Mansuara. Kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan narasumber kita terkait dengan topik kita Provinsi Papua Barat bersama masyarakat kawal pelayanan publik. Baik, Bapak izin sebelum kita melangkah lebih jauh nih, tentang kita bicara tentang peran Ombudsman dulu nih. Iya, biar masyarakat juga mengenal, karena seperti tadi kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Begitu mengenal pasti masyarakat akan paham nih. Silakan Bapak. Ya, baik masyarakat serta pemirsa para pendengar setia RRI di mana saja berada. Izinkan saya dari Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, bagaimana tadi telah diperkenalkan oleh RRI yang luar biasa, sekali lagi bahwa Ombudsman sebagaimana amanat konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang 37 tahun 2008 sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelayanan publik. Khusus dalam pasal 7 dan pasal 8 tentang tugas dan kewenangan Ombudsman itu, bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang bertugas atau diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah pelayanan yang melingkup hajat hidup orang banyak, dan pelayanan publik yang dilakukan khusus oleh lembaga, dalam hal ini pemerintah, lembaga negara dan juga badan usaha milik negara maupun BUMN. Artinya bahwa lembaga negara yang lembaga dalam hal ini pemerintah, saya ulangi lagi, pemerintah, lembaga negara, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah yang notabene mendapat alokasi atau asupan anggaran dari negara, yang itu patut diawasi oleh Ombudsman itu sendiri. Sehingga Ombudsman dibentuk tujuannya seperti demikian, artinya mengawasi pelayanan publik. Kenapa? Karena pelayanan publik ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Lagi-lagi hajat hidup orang banyak itu merupakan hal yang sangat penting, dan itu juga termaktub di dalam Piagam Internasional Hak Asasi Manusia, dan masyarakat berhak untuk mendapat hidup yang layak, masyarakat berhak untuk mendapat pelayanan yang baik, masyarakat berhak untuk mendapat perlakuan yang adil. Itu adalah hajat hidup orang banyak yang patut diawasi dan dijaga bersama-sama oleh kita. Secara konstitusi itu adalah tugas Ombudsman. Tetapi secara kehidupan berbangsa, ya Ombudsman merasa terbatas di dalam ruang dan tanggung jawab. Karena wilayah kita begitu majemuk, wilayah kita begitu luas di dalam geografis, ada dataran tinggi, dataran rendah, dan ada daerah tepian pantai, sehingga kita butuh pengawasan bersama. Karena Undang-Undang 25 tahun 2008 tentang pelayanan publik itu sendiri telah ada, sehingga perlu ada lembaga yang ikut mengawasi, yaitu Ombudsman. Ombudsman merasa kecil ketika kita bergerak sendiri, sehingga Ombudsman merasa perlu untuk kita bersinergis dan berkolaborasi bersama. Sehingga judul yang kami angkat pagi ini adalah Ombudsman bersama masyarakat, kita mengawali pelayanan publik.
pelayanan publik yang dilakukan oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh lembaga negara, oleh BUMN dan BUMD dalam tanda kutip menggunakan anggaran negara. Ombudsman tidak bisa mengawasi lembaga swasta seperti perusahaan, milik pribadi, PT, CV, itu bukan kewenangan ombudsman, tetapi lembaga-lembaga negara ini termasuk pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah tingkat kecamatan, sampai pemerintah kampung pun dikawal atau diawasi oleh ombudsman. Sehingga ombudsman kecil ketika ombudsman bekerja sendiri, ombudsman merasa penting untuk menghimpun seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, termasuk media-media yang ada. Sebagai contoh, hari ini ombudsman hadir dengan RRI untuk kita bersinergis mengawasi pelayanan publik. Seperti itu. Iya, tadi Bapak sempat mengatakan tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kolaborasi, harus bersinergi dengan pihak lain. Salah satunya tadi yang saya ambil terakhir dengan masyarakat. Dengan masyarakat ini, tentunya peran masyarakat juga penting dalam pengawasan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan dan juga mencegah praktik dalam tanda kutip mungkin praktik korupsi nih, Bapak. Ini peran masyarakat. Peran masyarakat ini mungkin masyarakat juga ingin tahu kira-kira secara garis besarnya hal-hal apa saja yang bisa mereka laporkan kepada ombudsman ini. Ya, baik, ya. Saya kembali lagi bahwa ombudsman merasa kecil ketika bekerja sendiri, tapi ombudsman merasa bahwa karena kami merasa kecil sehingga kami menghimpun masyarakat. Masyarakat itu kita lihat ya, masyarakat itu ada masyarakat itu bisa kita kategorikan, ada masyarakat grassroots, artinya masyarakat yang sebagai petani, nelayan, buruh, atau juga ada masyarakat sipil. RRI atau pemerintah secara institusi dia ada di pemerintah tertentu, tetapi secara publik masyarakat dia adalah masyarakat yang bekerja di institusi. Atau dia masyarakat yang bekerja di institusi keamanan atau institusi penegakan hukum. Atau dalam konteks religi dia masyarakat yang ada di komunitas gereja ini, komunitas masjid ini, komunitas wali Buddha atau Hindu atau apa, itu namanya masyarakat dalam skop yang besar. Sehingga dengan kotak-kotak masyarakat ini kita ingin bersinergis. Contohnya ketika saya sebagai masyarakat sipil, sebagai pedagang, Pak, saya mau mengadu tentang pasar misalnya, berarti dia ada sisi masyarakat pasar. Atau saya mengadu tentang pajak yang tidak stabil, berarti dia masyarakat pelaku ekonomi yang mungkin dirugikan dari aspek pajak. Atau dia sebagai masyarakat sipil, masyarakat ASN. Saya mau mengadu kepada ombudsman karena saya sebagai aparatur sipil negara tapi saya terhambat dalam pajak, ini pangkat saya dihambat atau kinerja saya tidak dibayar sesuai. Nah, jadi masyarakat dalam konteks yang luas, tapi dalam konteks luas itu terbagi dalam kamar-kamar masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga masyarakat ini kita tidak pandang, loh masyarakat yang di jalan saja yang lapor. Sedangkan saya masyarakat ASN, loh saya ini gaji saya tidak naik loh. Pangkat saya diusul tapi ternyata ada konflik of interest dari pimpinan atau ada tendensius dari pimpinan, akhirnya dia tahan pangkat saya loh. Saya tertunda 4 tahun loh. Nah itu saya hak mengadunya kemana? Selain mengadu ke Komisi Aparatur Sipil ASN atau komisi ASN ada kalau tidak salah, itu ada ya komisi ASN, juga bisa melapor kepada ombudsman atau bisa juga melapor ke unit pengaduan atau pengawasan internal, apakah itu inspektorat kalau di birokrasi atau sentral pengaduan internal yang dibentuk di sini, sehingga free, masyarakat bebas melapor. Tapi ingat, kalau sudah melapor ke ombudsman tidak boleh melapor lagi ke penegak hukum yang lain. Kalau sudah melapor ke penegakan hukum yang lain, jangan lapor ke ombudsman. Kami saling menghargai. Mungkin biarkanlah prosesnya berjalan di institusi. Dalam tanda kutip, ombudsman mengawasi hal-hal yang sifatnya administratif. Bukan hal yang berkaitan dengan pidana atau pidana ya. Contoh, saya dipukul oleh ASN ini, saya lapor ke ombudsman. Oh tidak. Itu kami akan menyarankan, yuk lapor aja ke pihak berwajib. Administratif, gaji ditahan, pangkat dipersulit, itu kalau ASN. Atau masyarakat misalnya, saya tidak berjualan tapi saya ada penagihan liar, pajak liar, dikasih pajak tanpa bukti pajak, bukti resi, tidak ada karcis penagihan dan lain-lain, itu bisa mereka melapor. Karena itu bagian daripada sebuah pelayanan publik administratif yang perlu kita
kita kawal seperti itu. Nah, ini Bapak tadi kan baik dari program pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri untuk melaporkan ini, apakah memakai tingkatan atau mungkin alur-alur seperti mereka yang melaporkan, apakah mereka langsung ke ombudsman ataukah harus melewati apa dulu nih? Ya, yang intinya begini, bahwa kalau masyarakat sipil langsung disebut laporan masyarakat, mereka kan tadi kami katakan bahwa masyarakat ini kita semuanya adalah masyarakat. Tapi saat ini saya masyarakat yang dipercayakan sebagai kepala ombudsman. Saya masyarakat yang dipercayakan sebagai pegawai RRI seperti teman-teman. Atau saya masyarakat yang dipercayakan sebagai pegawai di kantor gubernur. Nah, kalau masyarakat instansi, kami menyarankan dia melapor dulu kepada sentral pengaduan internalnya di dalam. Karena di dalam Undang-Undang 25 tahun 2008 tentang pelayanan publik, setiap institusi wajib membentuk sentral pengaduan internal. Kenapa? Masalah-masalah ini diselesaikan internal dulu. Ketika internalnya itu slow respon atau ada tidak lambat respon, baru dia melapornya ke eksternal, dalam hal ini ombudsman. Nah, itu untuk masyarakat-masyarakat dalam tanda kutip masyarakat yang berstatus sebagai aparatur sipil negara atau bekerja di unit-unit BUMN atau BUMD yang mempunyai ini. Nah, tapi kalau masyarakat grassroots, masyarakat petani, masyarakat pedagang, masyarakat kaki lima ya, dia kan tidak punya unit pengaduan. Dia mengadunya kemana? Ya, dia langsung datang ke ombudsman sebagai masyarakat lembaga negara langsung. Dia akan datang. Misalnya dia lapor, Pak, saya di pasar ada yang datang minta pajak, tapi saya tidak diberi resi. Atau saya tukang parkir, saya di parkiran tapi di kota lain ada parkirnya itu ada kartu parkirnya, ada peraturan pemerintahnya, perdanya tertanda bahwa pungutan motor sekian, pungutan mobil sekian, ini tidak ada, saya mau lapor ke ombudsman. Ya, dia lapornya kami terima. Ini kami anggap ini masukan korektif yang akan kami terima dan kami akan bersinergis dengan pemerintah. Ini masyarakat melapor, banyak parkir liar. Parkir sewedak-enaknya minta ongkosnya. Itu tidak boleh, sebenarnya tidak boleh. Nah, itu masyarakat langsung melapor. Nah, jadi saya kembali lagi, kalau masyarakat yang ada di instansi pemerintah, statusnya ASN, dia melapor ke kami menyarankan dia lebih dulu lapor ke sentral pengaduan internal. Nah, kalau di pemerintah, dia lapornya ke inspektorat atau inspektur. Kalau di tingkat kepolisian, pasti dia lapor ke Propam. Kami sarankan ke Propam dulu. Atau kalau di TNI, kami sarankan ke POM dulu. Nah, kalau mungkin contoh di RRI, saya pikir pasti ada sentral pengaduan internalnya. Dilakukan dulu di internal dulu. Kalau internalnya itu tidak bisa, baru bawanya ke ombudsman. Seperti itu. Ya, tapi untuk masyarakat grassroots, masyarakat kelas bawah sekali, masyarakat pedagang, masyarakat penambang pasir, masyarakat nelayan, masyarakat pedagang kaki lima, mereka mau lapornya kemana? Ya lapor aja ke ombudsman. Kami akan respon mereka, karena mereka tidak punya unit pengaduan di mana-mana, kecuali pemerintah secara global membentuk unit pengaduan masyarakat global. Itu boleh. Tapi sepanjang ini saya lihat tidak ada unit pengaduan yang untuk grassroots. Cuma masih terkontrol di unit-unit instansi. Berarti Bapak ini tentunya masyarakat juga harus paham ini jenis pengaduan apa yang bisa dilaporkan ke ombudsman ya. Iya. Nah, agar mereka tidak salah nih. Ya, jadi masyarakat mungkin di sini saya juga sosialisasi bahwa jenis pengaduan yang dilaporkan ke ombudsman adalah jenis pengaduan administratif, bukan pengaduan yang berbau kepada pengaduan pidana atau pidana seperti itu. Artinya begini, kalau contoh ada saya mau mengadu karena anak saya ditabrak oleh ini, itu bukan. Yeah. Atau saya dipukul oleh ini, tidak. Ya, tapi kalau saya ditagi datang oleh parkir liar, atau ada orang datang tagih uang dadakan, atau saya bayar pajak ke sini tapi saya tidak dikasih kwitansi pajaknya, atau saya dibayar rekening listrik tapi saya tidak dikasih kwitansinya, atau saya penyambungan internet tetapi saya tidak dikasih bukti bayarnya berapa, langsung dibilang kasih duit berapa saja, atau saya urus sertifikat tanah tapi saya tidak dikasih kwitansi. Nah, itu bagian daripada sebuah proses yang dalam administratif ya, dia perlu lapor karena masyarakat perlu mendapat pelayanan publik. Itu adalah pelayanan publik. Satu aspek keterbukaan informasi. Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Satunya adalah dia mendapat kwitansi, berarti sebuah keterbukaan bahwa tanah saya terbayar, ini terbuka informasinya, saya dapat bukti pembayaran. Seperti itu. Ya. Iya. Bapak ini izin ada titipan pertanyaan ini. Oke. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih. Ya, pagi Kakak
saya mau bertanya, apakah kalau koperasi juga bila ada penyalahgunaan bisa dilaporkan juga ke Ombudsman? Iya, baik, makasih. Ya, tadi saya katakan bahwa kami katakan bahwa Ombudsman dia menangani melakukan pengawasan terhadap lembaga negara, pemerintah, lembaga negara, dan juga badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau BUMD dan tanda kutip mendapat suplai dana dari negara, dari negara-negara. Nah, sebagai tadi katakan dengan koperasi, ya. Contoh juga misalnya di CV atau perusahaan. Secara eksternal, secara internal dia perusahaan, tapi secara substantifnya itu bukan kewenangan Ombudsman. Kami akan, ketika ada laporan tentang perusahaan tersebut, kami akan komunikasi ke lembaga negaranya dalam hal ini misalnya terkait perizinan. Berarti kami akan korelasinya ke dinas perizinan. Atau terkait dengan upah karyawan yang dia protes. Misalnya ini contoh di tenaga kerja ya, berarti kami akan komunikasinya ke dinas tenaga kerja, misalnya tentang keselamatan kerja atau jaminan sosial ketenaga kerjaan. Berarti kami akan komunikasinya ke dinas tenaga kerja akan melanjutkannya ke perusahaan yang bersangkutan terkait dengan perizinan atau ke jam sostek terkait dengan jaminan ketenaga kerjaan seperti itu. Nah, juga terkait dengan koperasi. Nah, kita akan lihat koperasi ini lagi-lagi dia ada dapat dana apa enggak kan gitu. Yeah. Nah, terus yang berikut, koperasi ini kan di bawah dinas koperasi. Nah, ketika ada hal-hal yang terkait dengan koperasi, misalnya rapat SHU, sisa hasil usaha misalnya dilakukan per tahun, atau misalnya tentang pinjaman koperasi-koperasi. Nah, itu berarti kami akan komunikasinya ke dinas koperasi. Karena koperasi-koperasi yang sekarang lagi menjamur dalam tanda kutip, saya jumpa di pasar, tas kecil, kertas kuningnya tebal sekali sampai di jepitannya tidak mampu diikat dengan tali lagi. Yeah. Berarti pinjamannya ini kan banyak banget kan gitu. Nah, terus contohnya mungkin koperasinya bodong atau koperasinya bohong. Rata-rata koperasi ini kan bunga 20-30% ini yang saya tangkap ini. Kan bunganya besar ini. Nah, bunganya besar. Saya pikir ini dia boleh melapor sebagai suatu masukan. Kami akan rapat internal dengan dinas koperasi. Ya, artinya rapat internal dengan dinas koperasi bahwa ini perlu ditertibkan ini. Ini pengusaha bukan diberikan kebebasan untuk berikan modal besar, bunga kecil, tapi ini kan bunga besar ditariknya kan setiap hari kalau tidak salah di koperasi itu. Koperasi dalam tanda kutip koperasi simpan pinjam ya. Datang setiap sore datang nagih, bahkan juga saya lihat itu banyak mereka yang terancam karena kalau ngeyel atau melawan satu hari paling keluarin kata-kata yang tidak sedap dari ini. Tapi saya ingatkan lagi kepada masyarakat, lebih bagus jangan pinjam ke koperasi-koperasi yang tidak bertuhan. Lebih bagus datang aja di lembaga negara dalam hal ini bank atau lembaga perkreditan yang labelnya resmi. Di situ paling akan ada pinjamannya, oke, bunganya juga kecil. Ya, kami harus apresiasi. Bahkan ada bank-bank dalam tanda kutip bank-bank syariah yang saya tangkap juga saya belum tahu secara mendalam. Tapi katanya pinjaman bunganya sangat-sangat menolong masyarakat yang paling di bawah. Itu saran dari kami. Jangan kalian datang ke koperasi, ujuk-ujuk. Memang koperasi prosesnya tidak ribet ya. Hari ini datang tanpa proses yang panjang-panjang. Persyaratannya dikebiri menjadi singkat, uangnya ada. Tetapi lagi-lagi uang gampang, kembalinya repot, banyak alasan dan lain-lain. Ujung-ujungnya penagihnya ini kan marah. Jadi untuk pertanyaan ini saya berterima kasih. Ketika ada masalah di koperasi, kalau itu koperasi yang memiliki keuangan dari negara, tetap kita akan berkoordinasi dengan dinas koperasi. Tetapi kalau koperasi yang bersifat usaha swasta, koperasi simpan pinjam yang dia pakai modal pribadi, itu bukan kewenangan Ombudsman. Tetapi kami akan ambil poin ini sebagai poin baik. Kami akan berkoordinasi dengan dinas koperasi agar dapat menertibkan koperasi-koperasi ini. Seperti itu. Iya, Bapak, saya juga pernah dengar istilah nih, Ombudsman ngantor di luar nih. Ya. Ini kan berarti langsung mendekatkan diri ke masyarakat. Untuk jangkauan di Papua Barat sendiri, apakah agar masyarakat lebih kenal ini, apakah Ombudsman sendiri sudah pernah mengadakan sosialisasi atau kegiatan di luar untuk agar masyarakat lebih tahu? Iya, baik, makasih. Ya, mungkin kami juga menyampaikan untuk masyarakat Papua Barat Daya, Ombudsman adalah lembaga negara. Secara nasional kami ada di 34 provinsi. Sedangkan provinsi ini 38.
Berarti kesimpulan 4 provinsi belum ada ombudsman-nya. Satu diantaranya Papua Barat, ruang lingkupnya sampai Papua Barat Daya. Sehingga ombudsman bertanggung jawab melakukan pengawasan sampai di provinsi Papua Barat Daya. Juga saya katakan bahwa ombudsman ini kami lembaga nasional ya, dan kami ombudsman ini saya kepala perwakilan. Ada asisten-asisten saya. Ombudsman untuk mengerjakan pengawasan di 2 provinsi ini dengan kekuatan kami cuma 16 personil saja. 16 personil. Makanya kami merasa penting hari ini kami ada menggunakan layanan scan LRR ini jauh penting. Makanya tema kami pagi ini, Ombudsman bersama rakyat kita kawal pelayanan publik. Ombudsman ini kecil, saya bilang kalau saya berpikir egosentrik saya kecil. Cuma 16 kok. Kendalikan 2 provinsi, 1 kota, 12 kabupaten, 7-nya ada di sini, 6-nya ada di Papua Barat Daya. Kami kecil kalau kami berpikirnya bahwa ombudsman bisa atau ombudsman mampu, kami kecil. Apalagi dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ini tentang efisiensi. Iya, Ya. benar. Mungkin RRI tidak menerima hal itu karena selalu bermainnya online. Tapi ombudsman ini kan berusaha untuk mendekatkan diri kepada ini. Sehingga berbagai macam langkah upaya terus kami berupaya. Kami tidak mati akal, bahkan saya selalu mengatakan bahwa lebih baik sedikit tetapi berguna bagi orang banyak atau kerjanya itu nyata daripada banyak akhirnya datang ke kantor bingung kerja apa, malah mungkin main ludo atau main kartu di ujung-ujung karena bingung. Ya bingung ide. Ya lain udah kamu tinggal aja lah, kamu udah yang ini kami ini karena kami kebanyakan orangnya seperti itu. Jadi terkait dengan langkah-langkah bagaimana ombudsman menjangkau masyarakat, terima kasih. Kami 3 bulan terakhir ini kami selalu aktif di mana-mana. Kami udah menjumpai hampir 50 SKPD. Ombudsman hadir. Luar biasa. Kami hadir dengan keterbatasan hampir 50 SKPD dengan akan berspirit untuk membangun sebuah kerjasama. MOU bahkan perjanjian kerjasama. Kami udah datangi Polda, kami udah dengan Pangdam, kami sudah Gubernur Papua Barat Daya, kami sudah dengan Wali Kota Sorong, kami sudah dengan Bupati Kabupaten Sorong, Bupati Raja Ampat, kami sudah dengan Bupati Manokwari, kami sudah dengan Rektor Unipa, kami juga sudah dengan Rektor Karitas, kami dengan STIH, kami dengan Kreatindo. Kami udah ini dengan beberapa SKPD, kami dengan Bea Cukai, kami dengan Dinas Perhubungan. Masalah traffic light kami sudah datangi Dinas Perhubungan Provinsi. Kami sudah datangi lagi dengan kasih kuliah umum. Kami kuliah umum dengan Karitas hadir 500 mahasiswa. Kami kuliah umum dengan STH hadir 300 mahasiswa. Kami kuliah umum dengan Kreatindo hadir 200 mahasiswa. Kami kuliah umum dengan Fakultas Peternakan Unipa hadir 200 mahasiswa dengan guru-guru besarnya, profesornya hadir semua di situ. Intinya mereka welcome ya? Semua Bapak? welcome. Jadi tadi ombudsman kalau berpikir sendiri kami kecil. Makanya kami merasa bahwa kami perlu sosialisasi, edukasi atau membangun sinergitas. Sehingga langkah-langkah ombudsman tadi bilang berkantor di luar, artinya membangun korelasi keluar itu penting. Ya, ombudsman sudah bersinergi akan rencana ke Fakfak, akan rencana ke Wondama, rencana ke Pegaf. Ya, jarang waktu dekat kami akan bertemu dengan Pak Gubernur. Ombudsman telah membangun sinergitas dengan BP3UKP, lembaga negara yang khusus hadir di sini untuk mengawasi pembangunan secara percepatan pembangunan di Papua Barat, Papua Barat Daya ini. Kami sudah berjumpa dengan BP3UKP, dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Lapas, dengan imigrasi. Ombudsman telah bersinergi semua. Ombudsman telah sidak ke rumah sakit provinsi, rumah sakit kabupaten, telah datang ke lapas kelas 1B, lapas perempuan, lapas anak. Ombudsman telah sisir. Ombudsman sigap terhadap larinya 7 narapidana di rumah sakit di Lapas Sorong. Ombudsman telah turun ke lapangan. Ombudsman telah berjumpa dengan DPR Kabupaten Sorong, DPR Kota Sorong, DPR Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, dan telah berjumpa dengan Bea Cukai, dengan bandara. Kami udah masyarakat respon bahwa bandara Rendani, bandara yang terlama, pengambilan bagasinya, masyarakat respon itu. Kami turun. Iya. Ya. Trolinya kurang, masyarakat respon, kami turun. Apa jawabannya kepala bandara? Besok ada rekayasa pengambilan bagasi.
Nah, apa kata bandara tentang troli? Besok akan turun troli aluminium berjumlah 50 kepala bandaranya. Nah, bahwa ini berarti bahwa respon masyarakat kami respon mulai terurai. Masyarakat melapor tentang traffic light yang mati di pertigaan di beberapa tempat ya. Dolok dan di Suapen. Kami jumpai kepala dinas perhubungan. Kami datang langsung, turun di lapangan, foto, dan kami datangi ke kepala dinas perhubungan. Apa jawab kepala dinas perhubungan? Yang pertama, dia berterima kasih. Yang kedua, dia stok lampu itu ada 10 unit yang akan siap dipasang, tetapi akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari karena di dalam Kementerian PU itu ada zona-zona jalan. Mana jalan nasional, mana jalan provinsi, mana jalan kabupaten. Untuk masyarakat Kabupaten Manokwari ketahui bahwa jalan di depan Dolok dan di Suapen itu masuk kategori jalan kabupaten. Nah, sehingga Dinas Perhubungan Provinsi akan bersinergis dengan Dinas Perhubungan Kabupaten untuk secepatnya kalau kabupaten minta bantu berarti provinsi akan memasangnya. Seperti itu. Nah, kami terus kami datangi Dukcapil. Ya, kami datangi BPJS Kesehatan. Kenapa masyarakat datang ke komplain? Masyarakat bilang begini, kami dapat resep, kami ke apotik, orang apotik bilang begini, ini yang ada, ini cari di luar. Loh, masyarakat kan dia tidak tahu sampai ke mau cari mana, dia tahu bahwa program JKN negara melalui BPJS sudah ada. Kenapa masyarakat dilontarkan kalimat seperti demikian? Benar. Kami sudah sampaikan itu, bahkan kami bawa ini sampai ke DPR. DPR Manokwari kami telah jumpa tentang air di Manokwari ini berlimpah, kenapa airnya susah. Kami sudah lakukan kajian itu, ombudsman telah kajian dan kajiannya telah kami sampaikan ke DPR. Nah, seperti itu. Ya, jadi ombudsman ya dalam 3 bulan terakhir kami akan terus berkontinu untuk bagaimana kita bersinergi sama masyarakat. Sehingga tema kita hari ini bahwa ombudsman bersama masyarakat kita mengawasi pelayanan publik. Sehingga masyarakat yang mendengarkan siaran ini, di mana saja saudara berada, apapun masalah pelayanan publik saudara, jangan segan-segan melapor. Kalau masyarakat ASN, laporlah kepada inspektormu atau sentra pengaduanmu. Kalau masyarakat grassroots, masyarakat kelas menengah di bawah yang sebagai pedagang, petani, tukang gali pasir, nelayan, laporlah ke ombudsman. Kantor ombudsman ada di samping kantor pos. Samping kantor pos? Kantor pos dekat pelabuhan. Atau lapor ke kanal ombudsman yaitu 0811 2543 737. Itu adalah kanal ombudsman. Bapak Ibu lapor aja ke situ, nanti kami respon. Ya, foto kasusnya, terus kalau ada alat bukti Bapak Ibu punya KTP atau Bapak Ibu cantumkan nomor Bapak Ibu lapor saja. Yang ada di luar Papua Barat, khusus Manokwari, di Fakfak, Kaimana, Wondama, Pegaf, ya atau yang ada di Papua Barat Daya semua, Bapak Ibu dapat menulis, mengirim langsung di ini WhatsApp. Karena ombudsman menerima laporan by online juga. Jadi kirim aja laporanmu di WhatsApp ini. Nanti asisten kami akan dalami follow up, akan menghubungi Bapak Ibu lagi kembali. Jadi sekali lagi, ombudsman kecil kalau kami tidak menggapai masyarakat. Layanan publik ini luas sehingga kami butuh masyarakat untuk kita sama mengawasi pelayanan publik di Papua Barat seperti itu. Nah ini Bapak, waktu itu ada satu kegiatan kami yang berhubungan langsung dengan juru parkir nih. Juru parkir ini. Banyak masyarakat yang mengeluhkan juru parkir yang istilahnya dalam tanda kutip juru parkir liar. Yang tanpa memakai karcis. Di situ mereka bilang sempat mengatakan bahwa kami mau bayar kalau ada karcisnya. Jadi apakah ini juga jadi permasalahan nih Bapak? Karena banyak juru parkir di sini yang kadang-kadang kalau tidak dikasih uang mereka marah. Sedangkan tidak ada tanda terima karcis seperti itu. Benar itu. Ya, hal ini pernah kami sampaikan di DPR Kabupaten Manokwari, khusus Kabupaten Manokwari. Kami pernah sampaikan ini di DPR Kabupaten Manokwari. Ini termasuk dalam masalah-masalah sosial, termasuk juga begal, termasuk juga pencurian, dan juga pemerkosaan. Ini kan penyakit-penyakit sosial kan perlu kita responnya. Termasuk juga parkir ini. Ya, saya sendiri belum dapat catatan tentang berapa parkir liar di Manokwari. Artinya bahwa apakah 100 orang, 200 orang, 300 orang. Tetapi kita lihat ya, jarak 2 meter itu parkir orang lain. Jarak 1 meter parkir orang sana. Sekarang masalah mendasarnya ini apa? Apakah mereka ini adalah orang-orang yang bersekolah namun mencari lapangan pekerjaan? Atau benarkah mereka ini adalah orang yang putus sekolah dari SD?
atau putus sekolah dari SMA atau pengangguran. Ini kan menjadi pertanyaan kita semua. Nah, kembali kepada sistem parkir ya. Kita bercermin di kota-kota besar ya. Jangan jauh-jauh. Kalau kita di Jakarta ya, kita sering ke Jakarta, kita lihat ada baju parkirnya dia pakai tulisan Dinas Pendapatan Daerah DKI. Ya. Saya sempat berdiskusi dengan mereka, Pak, ini kalian nanti gimana caranya? Dia bilang, Pak, nanti sekitar jam 7 malam ada orang dinas yang datang ambil di kami. Berapa setoranmu? Oh, kalau saya di sini 35.000 sehari. Sehari. Kalau 135.000 lebih dari itu adalah keuntungan saya. Jadi saya tidak dikasih gaji, tetapi saya akan wajib menyotor 35.000 setiap jam 7 malam. Nah, saya udah terdaftar di suku dinas pendapatan daerah. Saya pikir ini potensi besar yang harus dikelola secara baik untuk mendukung pendapatan asli daerah. Kan pendapatan asli daerah ini selain dari hasil tambang, di dalam pungutan-pungutan lain, selain hasil bumi, pajak yang juga terkontrol secara tersistem melalui perusahaan-perusahaan, juga melalui pendapatan pungutan-pungutan badan usaha ini atau pungutan-pungutan dari parkiran ini. Ya, termasuk juga pungutan mereka yang menjual di bahu-bahu jalan. Saya ambil contoh ya, saya 3 bulan lalu ada di Cepu atau di Blora. Nah, saya tanya begini, Bu, itu apa? Oh, itu orang dari Dinas Pendapatan. Ibu bayar berapa? Saya kalau jual pas di atas trotoar, itu saya Rp3.000, Rp2.000. Kalau saya di luar trotoar, saya Rp1.000 per hari. Bayangkan, Rp1.000 per hari, kali 1 minggu, kali 1 bulan, kali 5 tahun, kali 10 tahun. Loh, 1 orang loh. Sedangkan sepanjang emperan itu, angkringan-angkringan yang di pinggir Banyak jalan, yang berjualan. itu semua dipungut. Nanti dikasih karcis. Termasuk juga yang tadi saya ngomong di tukang parkir. Saya juga di Malang lihat seperti begitu. Dia pakai sore jam 7 sampai jam 8, orang dinas pendapatan bagian lapangan, dia kesana ambil 35. Ada yang tergantung perdanya. Jadi intinya bahwa perlu ada penggalian potensi-potensi daerah melalui parkiran atau pajak ini perlu dikelola dengan baik. Kalau pemerintah saya belum melihat perdanya ya. Kalau mungkin ada perdanya, saya pikir mungkin penegasan. Siapa yang menegaskan? Ya, polisinya pemerintah dalam hal ini Satpol PP. Satpol PP bersama pemerintah lakukan hal ini. Kan kasihan perawatan bahu jalan atau perawatan sarana umum ini kan dia bersumber dari sini. Ya, seperti itu. Bahkan di toko-toko sini saya belum lihat itu, mungkin bahkannya ada di Hadi. Yang orang masuknya itu timer waktunya mengatur lama parkirannya, ada pungutannya. Lain dari itu semua tidak ada. Kalau saya bandingkan di Sorong ya, lebih dari 1 toko sudah ada kayak begitu. Orang masuk, palangnya angkat, karcisnya ada, berapa lama di situ, 3.000 pertama, lebihnya kelipatan berapa, itu ada. Ya, mungkin saya menyampaikan sebagai pertanyaan bagus dan ini koreksi baik untuk kita semua. Untuk pemerintah daerah, ya perlu mungkin kita tertibkan parkiran liar. Selain menjadi penyakit sosial dari masyarakat, mungkin resah karena sedikit bayar tapi bayar tanpa tidak tahu uang ini di-store kepada siapa, dibawa kemana. Saya pikir ini perlu ditertibkan. Kalau ada perdanya ya, kenapa harus DPR menetapkan perda terus tanpa menjalankan perdanya? Oke, mari kita dukung sama-sama untuk menuju kota yang smart, kota yang baik, kota yang maju ya. Kita tertibkan mulai dari bawah, mulai dari parkirannya berlabel, ada bajunya, ada koordinatornya, terus siapa yang mengkoordinir, Dispenda berarti jam berapa pengutnya. Ini kalau satu area 35.000 atau 20.000, itu kali minggu, kali bulan, kali tahun, wah itu mungkin dari pungutan parkiran saja kita bisa bikin ruang ramah anak untuk orang di kota ini. Atau kita bisa bikin ruang ramah lingkungan untuk anak-anak di kota ini. Bisa bikin perpustakaan untuk masyarakat atau internet sosial untuk masyarakat di kota ini. Saya pikir bisa. Daripada uang itu diambil oleh si X atau si Y, lihat kemudian 1 jam kemudian si X itu kembali parkir, ya tapi udah ngomong tidak sopan karena pengaruh alkohol, dan lain kan rugi semuanya. Seperti itu. Jadi ini potensi yang baik, dan ini juga perlu dikelola dengan baik oleh suku dinas yang bersangkutan. Dan juga optimalkan, kalau ini peraturan daerah patut dikawal, siapa yang kawal, mulai dari pimpinannya,
kepala daerahnya dan juga instansinya, bahkan polisi Pamong Praja yang selalu diterima dengan jumlah yang banyak-banyak ini kan bisa ikut mengawal. Selain menertibkan pedagang kaki lima melalui izin usahanya, melalui pungutannya, ini juga perlu ditertibkan seperti itu. Iya, baik pendengar dimanapun berada, kita masih bersama dalam dialog bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Bapak Amos Adkara SH SPTMM. Bapak, kita go to school deh. Oke. Go to school ya, sempat viral nih. Iya. Kita lihat di media-media elektronik maupun di Facebook yang lagi viral tentang dana atau uang pendidikan, uang perpisahan ini nih. Yeah. Ini banyak orang tua yang mengeluhkan ini. Mungkin ada pungutan-pungutan liar dari sekolah yang apakah ini juga bisa masuk dalam laporan ke Ombudsman? Iya, baik. Ya, jadi lagi-lagi bahwa pengawasan publik ini kan luas. Iya. Makanya tadi saya batasi bahwa pengawasan publik yang kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang mendapat anggaran dari negara. Itu dulu, itu kita batasi. Nah, sekarang kita datang ke go to school ya. Ya, memang isu ini ya banyak ya, isu ini banyak. Yang pertama bahwa sekali lagi pungutan itu pungutan beda dengan sumbangan ya. Kalau pungutan berarti itu kita sudah patok. Iya. 50.000. Kalau sumbangan itu berarti ikhlas. Sukarela. Sukarela. Ya. Kami berharap agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah sifatnya sumbangan. Benar. Jangan ada patokan. Ombudsman baru 1 minggu kemarin ada laporan dari satu sekolah di sini yang dia memungut untuk wisuda anak TK-nya di satu hotel tertentu di Manokwari. Yang perlu publik ketahui, siang Ombudsman dapat melalui kanal Ombudsman melalui WhatsApp laporannya. Besoknya Ombudsman turun ke sekolah yang bersangkutan. Apa saran Ombudsman? Acara itu ditinjau kembali, dirapatkan kembali, untuk dipikir-pikirkan kembali. Kenapa? Itu sudah bagian daripada pungutan liar. Jangan ada pungutan. Iya. Kita berkedok bahwa ini komite yang kelola dan segala macam. Itu tidak boleh. Terus terkait dengan wisuda-wisuda ini, jangan kita lupa ada edaran Menteri Pendidikan tahun 2023 bahwa melarang untuk dilakukan wisuda. Tidak boleh. Tidak boleh ada wisuda lagi. Atau kegiatan seremoni yang ini kan contoh. Kita di sekolah itu kan tidak semua ada orang mampu. Benar. Ada orang yang tidak mampu, dan orang tidak mampu, nalurinya dia cenderung diam. Di dalam rapat paling dia tidak mampu menguasai ruangan. Dia secara batinnya dia mengukur bahwa saya ini orang sudah tidak mampu, saya diam saja. Orang mampu ngomong 1.500.000, 700.000, orang yang mampu dia diam aja. Terus karena uangnya begitu, oke, karena suara terbanyak bilang bahwa sekian ya, ujung punya ujung, orang tidak mampu dia tidak mampu store. Ujung punya ujung, ijazahnya ditahan. Di tempat ini saya katakan bahwa Ombudsman telah menjumpai banyak ijazah-ijazah yang ditahan. Saya minta di sini untuk semua sekolah, baik dari TK sampai ke SMA yang besok lulus, jangan menahan hak publik orang, yaitu hak ijazah tidak boleh ditahan. Ketika ditahan dengan alasan yang tidak benar, itu berpotensi maladministrasi. Maladministrasi satu diantaranya adalah penyalahgunaan kewenangan. Ini berarti penyalahgunaan kewenangan. Dia tidak punya hak tahan ijazah. Itu haknya si anak untuk ambil. Jangan berkedok bilang bahwa dia tidak bayar uang ujian. Jangan berkedok bahwa dia tidak ini. Kan lucu. Masa biaya untuk tanda tangan datang sidik jari 3 jari ini saya 100.000? Beratnya apa sih? Tinta harganya berapa ratus ribu di situ, tinta 1 botol. Kan gitu lucu kan? Nah, di ruang terbuka ini saya Kepala Perwakilan Ombudsman mengatakan bahwa ketika ada terjadi hal itu maladministrasi. Tidak boleh ada pungutan yang dilakukan berkedok wisuda, tidak ada pungutan yang dilakukan berkedok untuk hal-hal seremoni sekolah. Dasar hukum undang-undang telah dikeluarkan peraturan Menteri Pendidikan pada tahun 2023. Melarang ada pungutan dalam bentuk apapun untuk acara wisuda.
Kalau ada satu anak yang mampu di situ terus dia sumbang bilang makan minum sampai hotel semua saya yang tanggung karena saya suka cita karena saya anak juara satu umum internasional di sekolah itu, silakan lah. Tapi jangan ada dalam sebuah giring opini yang dilakukan oleh komite yang mengatasnamakan bahwa sumbangan, mengatasnamakan bahwa ya komite untuk kegiatan wisuda ini. Pungutan itu berarti ada besarannya. Tidak semua orang di situ mampu untuk mengumpulkan hal itu. Jangankan 500.000, 20.000 saya mungkin. Dia makan susah. Beras sekarang kan harga 14.000 atau 15.000 1 liter. Bahkan sudah sekitar 17-an. Nah, terus kalau dia dibilang 20.000, dia berpikir, wah saya beli beras 1 liter, anak 5 di rumah makan, besok kalau kita cari 20.000 baru lagi, kalau 20.000 hari ini saya serahkan ke sana. Akhirnya apa? Dia mungkin pakai alasan sederhana bahwa, sudah Pak, saya tidak bisa. Nanti sekolah bilangnya, sudah kami kasih kopiannya saja ya. Itu ujung-ujungnya dia tidak mampu untuk mengumpulkan. Sehingga dia minta surat keterangan kelulusan untuk dia lanjutkan. Kan kasihan ini. Seperti itu, tidak boleh. Ya. Kita berharap ada solusinya Bapak ya? Iya, sekarang kan lagi semangat-semangat nih kepala daerah, saya baca di media. Sekolah gratis lah, seragam gratis lah, buku gratis lah. Coba diimplementasikan itu, dikawal itu dengan baik. Pemerintah juga melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS ini kan sudah ada. Itu tinggal dikelola dengan baik. Di dalam pasal 31 itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan termasuk pembiayaannya. Jadi persoalan pendidikan itu urusan pemerintah dalam hal anggarannya. Nah, makanya langkah-langkah pemerintah itu yang tadi tentang bantuan operasional sekolah itu BOS. Memang kita maklumi juga bahwa ada keterbatasan dan segala macam. Apalagi sekolah-sekolah label plat merah, dalam hal ini sekolah-sekolah pemerintah. Iya. Itu kan masa sekolah-sekolah pemerintah kok pungutannya lebih wow kayak begitu. Nah, kami sudah melakukan wanti-wanti terhadap hal ini. Beberapa sekolah kami sudah turun. Di Papua Barat juga kami sudah datang di sekolahnya dan sudah mendengar langsung dari sekolahnya. Sekolahnya mengatakan bahwa mereka tidak ada pungutan. Oke, saya bilang itu kami pegang komitmen ya. Dan ada beberapa sekolah juga di wilayah Papua Barat. Papua Barat Daya tadi saya katakan, Papua Barat juga kami sudah datang, beberapa SD dan semua. Bahkan kami juga sudah monitor, MBG ini kami sudah monitor. Iya. Ombudsman sudah datang ke 2 dapur yang ada di Manokwari sini. Kami sudah turun sampai ke dapur-dapurnya, kami sudah cek. Bahkan sampai ke satu sekolah yang pernah viral tentang, dalam tanda kutip, itu kami juga sudah turun di daerah Amban sana, kami sudah datangi. Jadi ombudsman proaktif dalam semua laporan-laporan yang ada, bahwa kan di tempat ini saya katakan bahwa ombudsman kecil ketika tidak bersama dengan masyarakat, dan mari kita bersama-sama mengawasi ini. Lagi-lagi pesan moralnya bahwa kita semua ini adalah titipan yang maha kuasa sebenarnya. Nah, kenapa kita merasa besar di bidang kita masing-masing, terus kita menyalahgunakan kewenangan di bidang kita masing-masing. Ingat loh, semua daripada kita semua ini titik akhirnya pasti akan diminta pertanggungjawaban, kira-kira begitu. Iya. Ya. Bapak sekarang yang menjadi kendala sekaligus tantangan dari ombudsman sendiri. Iya. Karena kan selamanya kita tidak bisa berjalan-jalan mulus, pasti ada kerikil-kerikil tajam nih. Iya. Apa yang masih menjadi PR untuk ombudsman ini? PR dari ombudsman adalah kami minta untuk pertama PR dari leadership kita ini, kita perlu welcome di dalam menerima setiap kritikan. Ya. Harus kita melihat kritikan siap dikritik ya Bapak. Kita harus melihat setiap kritikan atau koreksi atau teguran itu, kita lihat sebagai vitamin. Jangan kita melihat itu sebagai sebuah racun. Kalau kita melihat itu sebagai vitamin, berarti itu dia akan menyehatkan tubuh kita. Karena impact daripada maladministrasi korupsi. Impact dari maladministrasi adalah kemiskinan. Impact daripada maladministrasi adalah kebodohan, angka pengangguran yang tinggi, dan akan terjadi kemiskinan ekstrim. Itu impact daripada maladministrasi. Contoh saja kalau impact dari maladministrasi terhadap korupsi. Contoh, di dalam POK-nya itu kita disuruh beli air. POK-nya dia sudah atur secara detail, air merek apa, harganya berapa, kan pasti ada itu. Yeah. Nah, contohnya air Aqua, pasti 5.000 kurang lebih. Ya tapi di dalam penerapannya kita pergi beli air fit. Udah air saja mau. Ya memang air saja. Ya tapi POK-nya bilang air Aqua.
Kenapa you pergi beli air fit? Air fit yang nggak kuat paling selisih 500 rupiah. 500 rupiah tapi you beli ini 10.000 botol. Ada temanmu atau ada instansimu atau ada orang yang lapor. Kami cek begini, loh. Ini buktinya nih di meja air aqua, air fit tapi POK-nya air aqua kita kira, oh ini terjadi 5.000 botol kali 500 perak. Wah, ini bisa potensi besar ini. Berarti korupsinya masuk. Penyalahgunaan kewenangan maladministrasi. Atau penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang tertentu, maladministrasi. Kita akan dorong dia ke APH, alat penegak hukum, jaksa masuk cek, korupsi lah pegang di situ. Itu satu contoh dari maladministrasi, beli tidak beli, berangkat tidak berangkat. Orangnya ada di sini, ada bil hotel Millennium Jakarta Borobudur, SPPD-nya ada. Siapa yang berangkat? Itu dalam hukum administrasi itu maladministrasi. Penyalahgunaan kewenangan, tidur di sini, bendahara bikin bil hotel mantap. Loh, ini siapa yang tidur? Jangan you lupa ya, ini zaman elektronik canggih. Orang akan lacak di mana you tidur. Saya ingatkan itu. Itu maladministrasi, berarti korupsinya ikut. Itu contoh. Yang berikut, impact dari maladministrasi terhadap kasus pendidikan. Terjadi pengangguran contoh. Penyalahgunaan kewenangan. Petunjuknya begini. Bangun sekolah atau petunjuknya bilang beli kapur, beli buku, sekolah gratis. You tidak lakukan hal itu dengan baik. Kasihan anak-anak bangsa tidak bisa beli buku. Mereka putus sekolah. Dampak maladministrasi dari leadership kita, orang banyak putus sekolah. Orang tidak mampu bayar sekolah, tidak mampu ambil ijazah. Ini kan maladministrasi semua. Jadi kendala-kendala yang kami hadapi pertama, leadershipnya ini karakternya, moralitinya harus dicek, dikoreksi. Sehingga saya sarankan kepada kepala daerah yang baru terpilih, menempatkan orang, kesampingkan dulu aspek politik, kedepankan aspek integritas. Ketika dia memiliki integritas yang baik, berarti moralitasnya baik. Berarti dia akan takut sama yang maha kuasa, dan dia maha kuasa, dan dia akan laksanakan pekerjaan yang ada baik. Kesampingkan aspek politik. Aspek politik itu dikesampingkan. Utamakan ke aspek integritas. Yang kedua, menempatkan orang sesuai dengan disiplin dan kemampuan ilmunya. Kami banyak menjumpai di mana-mana. Ada mantri jadi camat. Ada guru pindah jadi camat. Saya yang capek kerja politik di sini. Di ruang publik ini saya menghimbau kepada kepala daerah, ketika you menempatkan orang, tempatkanlah orang sesuai dengan basic dan disiplinnya. Ketika dia ditempatkan sesuai dengan basic dan disiplinnya, maka dia akan kerja sesuai dengan tupoksinya dengan baik. Capaian jangka pendek, jangka panjang, bahkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang menuju Papua Emas 2041, menuju Indonesia Emas 2045 kita akan gapai. Kesampingkan aspek politiknya, kita kedepankan integritasnya, kedepankan kemampuan intelijensinya, maka akan ke sana. Tempatkan orang, dia pakar ekonomi, dia pakar punya kemampuan S2-nya manajemen pendidikan, atau dia S2-nya manajemen kesehatan, atau dia punya kemampuan hukum, dia punya kemampuan ini. Tempatkanlah orang di situ, supaya bisa mewujudkan Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif. Itu spirit Otsus ya. Nah, dan Indonesia Emas 2045. Kalau tidak, juga visi misi kepala daerahmu akan tercapai. Karena you menempatkan orang sesuai dengan basic kemampuan, basic ilmu, dan juga dengan integritas yang baik, kan gitu. Jangan juga oke, kemampuan antar. Tapi moralitasnya, maka tadi saya bilang, integritasnya itu ada di atas. Atau moralitas integritas berarti kan baik, jujur, ngomong sama, bertindak sama, karakternya baik. Itu urutan pertama dulu, baru basic kemampuan dasarnya atau keilmuannya itu. Jangan dominankan politik, terus dominankan keilmuan, baru integritasnya di bawah. Jangan. Kita, dari saya ya, kita kedepankan integritasnya dulu, artinya moralitasnya, attitude-nya itu baik dulu. Baru orang berdasarkan basic ilmunya, baru syarat-syarat yang lain lah. Seperti itu dari belakang lah. Jangan kita balik lah. Supaya kita bisa melihat apa yang kita harapkan. Saya pikir kita semua ini kan, kepala daerah atau pemimpin-pemimpin ini kan bertanggung jawabnya kan pada publik. Bukan bertanggung jawab kepada staf-staf, publik akan menilai. Iya.
Berhasil nggak angka kemiskinannya ditekan? Berhasil nggak lapangan kerja dibuka? Berhasil nggak ekonomi kreatif tumbuh? Berhasil nggak pengangguran berkurang? Berhasil nggak anak-anak yang usia sekolah ini meningkat? Berhasil nggak secara infrastruktur jalan, infrastruktur rumah sakit ada nggak? Secara infrastruktur rumah sakit orang dengan gangguan kesehatan di Manokwari ada nggak? Nah, Ombudsman telah bahas itu, dan kami akan mendorong kepada semua provinsi, terutama Papua Barat, Papua Barat Daya, bangun rumah sakit khusus untuk orang dengan gangguan kesehatan jiwa. Kita sibuk dengan rumah sakit orang sehat. Orang manusia ini semua ini terlepas dari dia gila dan terlepas dari dia sehat. Ini adalah publik sosial. Perlu kita lihat. Sehingga Ombudsman akan dorong, menyarankan kepada Pemda Provinsi Papua Barat dan Pemda Provinsi Papua Barat Daya, bangunlah rumah sakit khusus untuk orang dengan gangguan kejiwaan atau orang dengan kesehatan khusus. Iya. Di Papua ini hanya satu tercatat di Jayapura di AB. Terus mereka-mereka yang jalan di pinggir jalan, ngomong-ngomong sendiri, ambil bekas makan orang dimakan, ambil bekas potong rokok diisap. Ini kita abaikan. Kita pandang dia sebagai apa? Makanya tadi saya ngomong bahwa di dalam piagam hak asasi manusia yang ditetapkan tanggal 10 Desember 1948, itu dalam pasal 1 sampai pasal 8, itu hak hidup, hak makan, hak sekolah, hak tidak mendapat kekerasan, hak mendapat perlindungan HAM, itu ada di dalam piagam tertinggi, piagam hak asasi manusia. Tanggal 10 Desember 1948 itu ditetapkan secara internasional. Itu penting kita lihat. Karena apa? Pelayanan publik kita kepada masyarakat. Siapa itu publik? Tadi saya katakan. Pemerintah, kalau kita itu pemerintah, masyarakat kalau itu masyarakat. Akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan keyakinan kita. Saya pikir dalam ajaran kita semua ini kan pasti kita akan minta pertanggungjawaban semua. Ya. Kalau pertanggungjawaban yang sekarang ini kita bisa akal-akalin, yang tadi saya ngomong akal-akalin sampai kita gagal-akalin, orang ketemu malah administrasi di situ. Ya. Beli tidak beli, berangkat tidak berangkat. Benar. Ada di sini tapi tiketnya ada. Tidak beli tetapi di meja tidak ada air minumnya, tapi di laporan air minumnya ada. Itu malah administrasi semua. Jadi mari kita sama-sama bersinergis mewujudkan layanan publik yang baik. Siapa itu publik? Publik itulah masyarakat. Kita ini adalah alat, kita ini adalah perantara untuk bagaimana dengan amanah yang Tuhan berikan melalui jabatan kita masing-masing di dunia kerja kita, marilah kita beramal yang baik untuk publik ini, seperti itu. Iya. Baik, perbincangan yang sangat-sangat menarik. Apresiasi yang luar biasa untuk Ombudsman nih. Iya, Bapak, sebelum closing statement ini, kita sudah ada di akhir dialog di pagi hari ini. Saya pengen tahu nih, kira-kira ada tagline atau moto dari Ombudsman sendiri nih? Visi besar kita yang kami kolaborasi dengan visi besar Ombudsman di usia 25 tahun ini, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang bermartabat. Mewujudkan pelayanan publik yang bermartabat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kenapa bicara tentang martabat? Martabat itu berkaitan dengan hak hidup, hak dasar orang. Ketika kita menghargai hak dasar, berarti kita menghargai orang itu sendiri. Yang berikut, Ombudsman yes, maladministrasi no. Luar biasa. Ombudsman yes, maladministrasi no. Ya, iya. Itu. Baik, mungkin pesan untuk kita semua ya, sebelum kita akhiri dialog ini. Baik, untuk masyarakat mendengar setia RRI di mana saja saudara berada, yang tersebar dari dataran tinggi, dataran rendah sampai ke pesisir pantai. Dari Kaimana sampai ke Teluk Kondama, dari Raja Ampat sampai ke pedalaman Kabupaten Maibrat. Ketika saudara mendengar kampanye atau sosialisasi dari Ombudsman ini, saya Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amusat Kana SH SPTMM. Dengan panggilan hati nurani saya sebagai anak negeri, saya mengajak kita, mari kita kawal bumi kita Papua ini, Papua Barat dan Papua Barat Daya, tanah kita Indonesia ini, dengan mewujudkan pelayanan publik yang baik. Saya pinjam kalimat yang indah dari Founding Father Provinsi ini, Brigjen Abraham Mataruri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya dan Bapak Ibu, siapa lagi? Gerakan perubahan itu dimulai dari diri kita. Ketika ada masalah pelayanan publik yang Bapak Ibu merasa tidak benar di lapangan,
jangan segan-segan melapor kepada Ombudsman. Kontak call center Ombudsman 0811 2543 737. Dengan senang hati, Ombudsman akan menyapa Bapak Ibu melalui Zoom, melalui kontak person. Ombudsman akan telepon Bapak Ibu. Tapi jangan lupa cantumkan identitas Bapak Ibu di bawahnya. Ombudsman akan senantiasa hadir. Ombudsman kecil ketika bergerak sendiri. Ombudsman merasa berdaya ketika kita bersinergis bersama. Wujudkan layanan publik yang bermartabat di tanah Papua. Mewujudkan Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif. Tuhan memberkati kita semua. Salam melayani dengan cinta dan kasih. Siap. Terima kasih Bapak Amos Adkana, SHS PTMM, sudah memberikan pengajaran, memberikan tambahan informasi, pengetahuan bagi kita semua, terutama untuk masyarakat, tentang betapa pentingnya kehadiran Ombudsman di tengah-tengah kita masyarakat ya. Iya, mewujudkan pelayanan yang bermartabat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah bersedia mengunjungi RRI Manokwari dalam dialog interaktif. Ya, tak ada garing yang tak retak, tidak ada yang sempurna. Tentunya by step untuk menuju awal langkah kesuksesan. Saya Cornelia Mansuara dan juga narasumber. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.